bagaimana kita memandang vaksin ini menjadi sesuatu yang tidak berlawanan dalam ajaran gereja. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan melihat tentang perkembangan dunia, perkembangan di Indonesia mengenai perdebatan mengenai vaksin. Bagaimana kita memandang vaksin ini menjadi sesuatu yang tidak berlawanan dalam ajaran gereja. Teman-teman yang terkasih, Paus Fransiskus menghimbau agar vaksin corona disediakan secara merata untuk semua umat manusia. Menurut Paus, kaum yang paling rentan dan membutuhkan itu harus didahulukan, terlepas dari siapapun yang memegang hak cipta. Imbauan si Paus ini disampaikan dalam pidato Natal Jumat 25 Desember 2020 di Vatikan. Menurut pimpinan Gereja Katolik, kita semua sebenarnya berada di atas kapal yang sama. Maka beliau meminta otoritas dan pemerintahan negara-negara asal vaksin membuka akses seluas-luasnya bagi siapapun. Paus menekankan hal yang luar biasa tegas, bahwa Paus menghimbau agar vaksin corona disediakan secara merata. Teman-teman, baru-baru ini saya mengikuti sebuah webinar dengan judul Vaksin dan Kita. Sebuah ikhtiar memulihkan kesehatan dan perekonomian masyarakat. Webinar ini diadakan oleh Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat. Begitu luar biasa pembicara-pembicaranya. Maka dalam part pertama ini, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Bapak Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan itu akan memaparkan tentang perkembangan dan strategi vaksin yang akan diadakan di Indonesia, juga salah satunya di daerah Jawa Barat. Maka part yang pertama ini kita akan lihat bagaimana omongan atau isi dari pembicara Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan. Dan yang kedua, yang tidak kalah menarik dalam part yang kedua, kita akan melihat Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, juga peserta uji klinis ketiga vaksin COVID-19. Part yang ketiga, kita akan mendengar Bapak MS Hidayat, Ketum Kadin Indonesia 2004 sampai 2010, juga kalau kita masih ingat sebagai Menteri Perindustrian 2009 sampai 2014. Yang keempat, kita akan mendengar juga dari Profesor Dr. Kusnadi Rusmil sebagai apa? Sebagai Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Pajajaran. Dan yang kelima yang tidak kalah menarik juga Bapak Yayan Satyaki, Ekonom Unpad, juga Divisi Kajian Ekonomi KPAD. Kita akan melihat dalam part yang pertama ini, dan saya juga sudah meminta izin kepada Ketua Harian KPED Jabar, yaitu Mas Ipong Witono, untuk berbagi video dari kelima pembicara yang luar biasa ini. Maka tidak ada lain, saya mengajak Anda untuk mencermati sesuatu yang baik. Dan dalam part pertama ini, Bapak Budi Gunadi itu akan memaparkan dan juga akan menceritakan kepada kita bagaimana perjuangan beliau untuk mensukseskan dan mendistribusikan vaksin ini ke semua daerah Indonesia. Maka harapannya, mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi ini, juga vaksin ini, juga dapat didistribusikan dengan sangat luar biasa dengan berbagai macam kesulitan yang ada. Maka mari kita simak isi pembicara dari Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan. Mari kita simak.
Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Bapak Ibu, mungkin saya karena waktunya terbatas, saya bicaranya coba sedikit aja. Nanti kita kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ke saya. Tapi saya memang dikasih tugas sama Presiden jangka pendek dua. Satu adalah melakukan vaksinasi, yang kedua mengatasi pandemi ini. Yaitu jangka pendek yang masih selesai. Yang mengatasi pandemi lebih susah, ya vaksinasi susah juga. Cuman ya lebih inilah kelihatan lah ininya gimana caranya. Vaksinasi ini ada urusan pengadaan, ada urusan logistik, ada urusan vaksinasinya. Masing-masing dengan kesulitannya sendiri. Yang pengadaan alhamdulillah kita cepat ya, sejak dini waktu saya di Wamen BUMN sejak bulan April sudah mulai melobi baik perusahaan internasional maupun multilateral. Jadi sampai sekarang buat teman-teman dari kebutuhan 426 juta dosis untuk 181 juta orang Indonesia yang sudah confirm itu 325 juta dan kita punya opsi sekitar 300 jutaan lagi. Jadi kita sudah punya secure production facility yang kita bisa ambil 600 juta. Kenapa ada opsi? Karena salah satu sumbernya kita itu multilateral dari Gavi. Gavi itu afiliasinya WHO. Dan karena ini gratis, cuman angkanya belum pasti dosisnya, goyang-goyang antara 18 juta sampai 100 juta. Sisa yang lainnya, yang bilateral, yang mesti bayar, saya taruh sebagai opsi. Jadi kalau saya dapat yang Gavi ini gratis, ya udah saya nggak usah beli yang lain. Tapi kalau misalnya nggak dapat gratis, ya saya ambil yang bilateral yang ini. Tapi untuk secure ya. Dan vaksin ini dari semua platform, baik Sinovac, Cina, platformnya virus base, Novavax, Amerika, Kanada, platformnya itu unit protein, kayak di Eichmann. Kemudian kita ambil AstraZeneca, London, itu platformnya viral vector, sama Pfizer di Amerika, Jerman. Ini sebenarnya startup di Jerman yang platformnya nucleic acid ya, atau mRNA. Nah juga ini berasal dari 4 negara karena geopolitik pressure-nya juga pada saat beli besar sekali, jadi mengurangi resiko supaya kita jalannya ke depannya lancar. Masing-masing juga sekitar 100 jutaan. Jadi orang Amerika ada, orang Jerman ada, orang Inggris ada, orang Cina juga ada. Nah, ini akan dilakukan vaksinasi mulai bulan ini sampai Maret. Ya 15 bulan jadwalnya. Pak Presiden minta 12 bulan, tapi emang kita keterbatasan di produksinya. Yang datang duluan Sinovac, nanti AstraZeneca sama Pfizer mungkin sekitar Maret, April akan jalan, kemudian Novavax itu mulai bulan Juni ya, dia akan jalan. Dan itu semuanya bisa kita adakan. Dan alhamdulillah dari sisi pengadaan sih lumayan cepat Indonesia. Saya terima WA banyak tuh bahasa Malaysia, bahwa orang Malaysia marah-marah. Karena kok Indonesia negara terbelakang aja dapat, kita kok negara maju nggak dapat gitu. Kadang-kadang bikin kesel juga ngedengernya, tapi sengaja kali ini kita bangga lah. Kita bisa dapat duluan dari negara-negara lain. Dan buat teman-teman, ini is a very big problem di dunia. Jadi WHO udah pusing karena itu tadi penduduk dunia 7,8 miliar, kalau 70% divaksin itu 5,5 miliar, kali 2 dosis 11 miliar, kapasitas produksi vaksin cuma 6,2 untuk 11 miliar. Pada 6,2 ini buat vaksin TBC, vaksin polio, vaksin rubella, udah segala macam. Kan nggak mungkin kita berhentiin gitu ya. Jadi orang-orang hitungnya let's say itu setengahnya aja yang bisa dipakai sambil nunggu kapasitas produksi baru, which is 3 miliar dosis. Untuk 11 miliar butuhnya 3,5 tahun. Jadi bayangkan negara-negara seperti Bangladesh gitu, Pakistan yang telat gitu, telat mikir gitu, tell me, begitu dia tuh, mesti divaksin, dia pesen, mesti nunggu 3,5 tahun nih. Karena ini udah diijo negara maju semua dan negara kaya ya. Amerika tuh 4 kali populasi, Kanada 6 kali populasi, udah diijon semua. Nah itu jadi problem di WHO karena terjadi penumpukan di negara-negara maju dan kaya dan terjadi ketidakseimbangan dengan negara-negara berkembang. Alhamdulillah kita pengadaan vaksin lancar. Nah, itu satu. Yang kedua kita distribusi. Kemarin saya coba nakes 1,2 juta. Udah ditelepon sama Kang Emil tuh sebagai adik kan dia baik, Kang hati-hati nih hati-hati gitu kan. Saya masuk udah jadi. Jadi udah tinggal jalanin aja, sistemnya udah jadi. Saya udah lihat ini dibikin sama 2 anak. Ya dua-duanya saya ngerekrut tuh. Satu namanya Fajrin. Fajrin itu direktur Telkom, umurnya 38 tahun. Udah banget aku rekrut waktu aku jadi Wamen BUMN, dia ownernya Bukalapak. Karena orang pintar masuk ke
Telkom sekali-kali berbakti negara udah kaya. Satu lagi ada namanya Direktur Bio Farma, itu 37 tahun ya. Maaf ini alumni informatika juga ITB, ambil ke Pittsburgh, master, ambil PhD di Pittsburgh, kerja 15 tahun di US. Jadi Direktur Digital Services, perusahaan namanya United Healthcare Group. Ini Fortune 6, gede sekali. Jadi aku panggil, ngapain kerja sana? Sini, balik. Balik masuk di Bio Farma, sebagai Direktur Digital Health. Nah, orang-orang muda ini kan idealis kan, jadi dia pikir semuanya bisa pakai IT. Dia desain pakai IT, saya nggak dijelasin, langsung ke Pak Erik ke Pak Presiden seneng, dijalanin. Nah, lama di Amerika kan beda sama di Indonesia, kan begitu dijalin datanya kita berantakan. Jadi waktu habis disuntik, saya ngaku aja Pak, distribusinya kita kirim baru berapa? 500.000. Jadi yang 1,5 juta nakes tahap pertama kan, kita tahap pertama nakes, tahap health workers, tahap kedua itu public workers, tahap ketiga baru general publics. Ya, yang health workers ini cuma 1,5 juta, jadi 3 juta dosis. Kita kirim yang pertama itu sekitar 1,2 juta. Tahap kedua mudah-mudahan besok atau lusa kita kirim lagi 1,8 juta. Nah, waktu kita kirim 1,2 juta dosis ini, kita tanggal 3 malam tuh. Kita pikir kan 3 hari nyampe seluruh Indonesia. Ternyata balik 8 provinsi. Aku baru ngerti kenapa nih, katanya cukup ini cold chain-nya. Aku nggak ngecek, dicek. Penuh itu kemarin esnya. Ini baru kirim yang 1,2 nih, belum kirim yang 25 juta sebulan. Penuh. Kenapa bisa penuh? Oh, salah hitung. Ini masih di provinsi loh. Bayangin ya kalau sampai kabupaten Kodia sampai puskesmas. Mulus kan? Jadi setelah dilihat ternyata rupanya penuhnya. Saya baru tahu Indonesia tuh setiap tahun, Pak Kusnadi lebih tahu, kita vaksinasi reguler itu antara 130 juta sampai 200 juta. TBC lah, polio, difteri, segala macam. Rupanya karena tahun kemarin itu COVID, jadi vaksinasinya kurang tuh posyandu. Mungkin Kang Emil bisa lihat Jawa Barat kurang apa enggak. Akibatnya apa? Vaksinnya nggak kepake. Ditaruh tuh di lemari es di sana. Jadi begitu kita kirim penuh. Karena udah ada barangnya disimpan. Jadi KOT. Ya belum aplikasinya masalah. Tapi kemarin akhirnya aplikasinya masalah. Aku ikut sarannya Kang Emil. Udahlah dari Dinkes aja manual lah dikirim. Masukin datanya ke atas gitu. Paling kita kasih, ini ada di kita datanya coba koreksi. Yang udah dikirim, mudah-mudahan besok akan balik, masukkan dari Dinkes Kesehatan, sehingga kita tahu ininya angkanya yang benar seperti apa, supaya nggak salah lagi. Dan untuk yang vaksin ini, akhirnya saya sadar, karena vaksin biasa aja kan 150 sampai 200. Ini kan nambah jadi 426 lagi kan juta. Jadi totalnya kan jadi 600 juta. Dari biasanya 150 sampai 200. Aku udah hitung-hitungan bodohnya saya sebagai engineer, udah pasti nggak kuat. Gimana dari 200 jadi 600 juta? Dan mohon maaf, memang tahunya juga baru weekend kemarin. Akhirnya saya udah kerja sama semua PBS swasta, itu ada gede-gede, itu ada Encefal, Kalbe, ada Kimia Farma Trading, Bio Farma, semuanya sudah bantu. Ya, jadi kita nggak hanya pakai jalurnya logistiknya government punya, tapi nanti akan kita pakai juga yang swasta punya. Kalau nggak kekejar. Udah diputusin, kita akan jalan. Kemudian yang terakhir vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi ini sampai sekarang angkanya berapa? 70.000. Kita ada online datanya. Yang saya bikin sedih, 15 sudah batal atau ketunda. Ya, ini janjinya aku mau share ke para gubernur nih. Cuma sekarang masih belum beres-beres ini supaya kalau bisa ya ini Gubernur Jawa Barat lihat yang Jawa Barat gitu kan, Jakarta lihat Jakarta, ini masih lihat semua. Belum beres-beres tadi user ID sama inial. Nah, yang isu adalah ternyata tuh 15% ketunda atau ditolak vaksinasi pada saat di screening. Saya lihat ini kenapa? Karena komorbid. Yang komorbid kecil, cuma 4%. Tapi 11% itu Pak Kusnadi ini dokter. Itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia tuh nggak sehat. Nakesnya aja tuh, yang udah datang, 15% nggak bisa divaksin. Aku jadi stres juga tuh. Gara-gara pas ukur tensi darah tinggi. Entah dia deg-degan karena mau disuntik, gitu kan? Atau karena apa? Gitu. Jadi aku pusing juga. Ya itu nanti kita masih beresin. Yang kedua, saya juga lihat, saya nggak mau 2 kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama rumah sakit buat menyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikredit swasta, cukup.
Aku kapok kan. Aku nggak percaya data nasional. Aku mau lihat granularity, nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota. Ada 500 berapa, 12. Aku lihat semua. Ya ternyata enggak sih. Itu 60% nggak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas nyuntik bisa. Begitu dia Puncak Jaya lah, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari baru selesai. 8 tahun baru selesai. Karena ya fasilitasnya nggak ada. Ya. Jadi sekarang saya udah lihat baik Kabupaten Kodia, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Jadi tadi ya, ada pengadaan vaksin, ada logistik vaksin, dan strategi vaksinasinya. Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU. Bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current gitu ya. Jadi aku ngambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun. Nah, itu yang pertama mengenai vaksinasi. Pak, yang kedua mengenai yang lebih penting pandemi. Pandemi ini yang saya juga berat beban, baru masuk hari kedua 24 Desember, saya panggilin tuh yang suka demo-demo, yang suka mencela pemerintah. Kawal COVID, pandemi, top, segala macam tuh. Yang suka ini kan. Coba celak saya gitu. Apa kejelekan pemerintah? Ya, aku mau denger. Keluar semuanya anak-anak muda kan. Cuma yang bikin saya kaget, mereka presentasi itu tanggal 24 bilang, Pak, ini data kami. Setiap habis liburan panjang, selalu naik 40%. Karena orang nggak keruan gerakannya. Masalahnya Bapak adalah dulu bahwa rumah sakit masih rendah. Ini Bapak sebelum liburan aja udah tinggi. Jadi nanti mereka balik tuh minggu kedua, minggu ketiga, meledak tuh rumah sakit. Saya tuh jadi nggak ada libur tuh. Bener-bener tuh 25 tuh langsung kerja gitu. Nyiapin semua rumah sakit di Jakarta, di sini. Dan saya udah ngomong juga dengan para gubernur, kita ada, ya kita tambah sekitar 30% bed dalam waktu 3 minggu. Orangnya juga susah, perawat sama dokter, akhirnya saya lepasin tuh persyaratan surat tanda registrasi. Jadi Bapak Ibu, itu kedokteran lucu juga, fakultas kedokteran. Jadi kalau kita selesai sekolah suster, mau kerja nggak boleh. Walaupun udah sekolah, sama kayak dokter, mesti ada sertifikasi dulu. Nah, sertifikasinya itu kalau udah lulus baru boleh kerja. Nah, itu ada 10.000 suster belum bisa kerja. Pada kekurangan suster terus sakit. Akhirnya saya lepasin dulu. Udah lah, nggak usah sertifikasi lah. Masa pandemi gini yang penting masuk dulu kerja daripada yang ini pada sakit semua gitu ya. Dokter-dokter juga gitu. Katanya memang saya dibilangin dokter itu lebih hierarkikal dibandingkan tentara. Itu mesti tanya sama Pak Kusnandi. Jadi kalau yang paling senior bilang A, wah itu semua di bawahnya harus nurut bilang lebih ini hierarkinya lebih tinggi dari tentara. Tapi akhirnya udah berhasil, ini udah masuk tenaga kesehatannya. Nah, cuma saya mau tutupnya begini. Setelah saya lihat nih, ini kan belum sebulan Kang, baru 3 minggu lah saya jadi Menteri Kesehatan. Sebenarnya itu tadi, kita setiap hujan sibuk ngepel, pada bocornya nggak pernah ditambal. Masalahnya bukan maksudnya WHO juga bilang strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin, bukan hanya ngurusin rumah sakit, itu mah udah di ujung, udah telat. Yang mesti diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca pandemi dan sebelum pandemi beda. Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak Twin Tower di Amerika, jepret gitu kan. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat kan. Tiba-tiba suruh antri, buka sepatu, buka baju, dilihatin gitu kan. Tapi bisa manusia itu beradaptasi, menghandle miliaran orang yang berputar lewat transportasi udara. Nah itu juga sama, aku bilang. Cuma yang sekarang berubah bukan hanya industri transportasi udara, industri kuliner berubah, industri konser berubah, industri manufaktur berubah, industri perhotelan berubah, semua berubah. Nah itu mesti dibikin protokol kesehatan untuk masing-masing industri pasca COVID. Ya pakai digital lah, pakai apalah, caranya beginilah, begitulah, pakai e-wallet segala macam. Karena akan terjadi perubahan. Protokol belajar mengajar ini banyak dosen kan, akan berubah, percaya. Mungkin protokol kampanye politik akan berubah pasca COVID dengan before COVID. Sama seperti kita transportasi udara pasca 9/11 sama pre-9/11. Berubah sekali. Nah itu yang aku bilang mesti ditata dari sekarang dan nggak bisa sendiri, mesti tanya orang-orang yang ngerti. Dan yang kedua, tracking
testing, tracing, isolasinya ya ini. Itu nambah bocornya tuh. Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuh itu. 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya. Secara epidemiologi. Nah, hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempatnya saya, ya urusan testing, tracingnya. Walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil, karena sekarang kan puskesmas sudah nggak di bawah saya. Padahal saya harus pakai itu puskesmas. Ya itu kan di bawah gubernur, sama gubernur juga bisa bilang bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Itu jadi tambah complicated ini dengan undang-undang otonomi daerah. Gitu kan, dan yang kemudian kita juga butuh untuk perubahan perilaku, udah jelas nggak di saya tuh. Ya tentara polisi udah pernah dipaksa nggak berhasil. Kalau aku sih bilang perubahan perilaku harusnya, kalau saya sih PKK ya. Kadang saya semua, apa yang ditakuti seorang pria selain polisi? Istri ya, gitu kan pasti dia takut. Kecuali yang istrinya banyak, kamu nggak lihat di sini ada yang istrinya banyak. Tapi istri takut kan. Jadi emang mesti deketinnya lewat istri. Nanti dia ngajarin suaminya atau dia ngancem anak-anaknya supaya pakai masker sama cuci tangan. Saya aja pergi suka dimarahin istri nurut, gitu kan, udah menteri aja nurut. Mana nih maskernya lupa, main kes lupa pakai masker, gimana sih? Pakai masker. Udah, aku berhenti dulu di situ. Cuma saya mau dulu Pak, saya di sini nggak bisa lakukan ini sendiri, harus bersama-sama. Ya, aku bilang ke teman-teman kesehatan, jangan eksklusif lah. Ini harus dilakukan secara inklusif. Dan nggak bisa kita, pemerintah tuh hanya bikin program-program aja. Tapi harus ini jadi gerakan yang didukung oleh semua komponen bangsa, civil society, yang formal maupun yang informal, yang muda maupun yang pensiun. Itu seperti bapak-bapak sebagian di sini. Ya oleh karena itu saya datang, mohon dukungannya. Saya bukan ahlinya, tapi saya bisa kasih janji, saya akan transparan, ngomong apa adanya. Dan saya akan bekerja sangat-sangat keras untuk memastikan kita bisa mengatasi pandemi ini. Janji saya 2 itu aja deh. Karena memang mampunya cuma 2 itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.